Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kusunghima dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ijma untuk mata kuliah usul fikih. Ijma adalah salah satu dalil yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi di bawah dalil-dalil nas seperti Al-Quran dan Sunnah. Ijma ini dapat dijadikan sebuah pedoman dalam menggali hukum-hukum syarah, tetapi ada juga komunitas Islam yang tidak mengakui adanya ijma. Jadi mereka hanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Mereka berijtihad dengan sendirinya, itu pun sudah tidak lepas dari dua teks dari Al-Quran dan hadis. Ijma muncul saat masa Rasulullah wafat. Para sahabat melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang ada. Seorang khalifah Umar ibnu Khattab melakukan pengumpulan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pemikiran dalam penetapan hukum. Jika mereka telah sepakat pada suatu hukum, maka ia akan menjalankan perintah berdasarkan hukum yang telah disepakati. Ijma ini juga mempunyai definisi sebagai besaran ulama usul, mempunyai kesepakatan seluruh ulama dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah atas suatu hukum syarah pada suatu kejadian. Ijma ditinjau dari segi bahasa, yang berarti sepakat, setuju, atau sependapat. Adapun menurut istilah-istilah, yaitu kesepakatan seluruh ulama dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah atas suatu hukum syarah. Ada juga menurut Khalafah, ijma adalah kesepakatan dari semua mujtahidin di antara umat Islam pada suatu masa, yaitu ijma berarti berkumpul segala ulama atas suatu hukum. Dari beberapa pandangan dari ulama, ada beberapa prinsip mereka yang sependapat. Misalnya, ijma dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid. Selanjutnya, ada juga adanya permasalahan yang tidak dapat di dalam nas dan terjadi suatunya masalah. Ada juga kelompok yang menolak ijma dan ada alasannya. Ijma dipandang sebagai landasan hukum yang wajib diterima, karena pusat dari semua dasar-dasar agama dan titik kembalinya adalah ijma kaum muslimin. Ijma meruntuhkan agama sendiri karena demikian pola pikir dan pemahamannya masing-masing. Mereka juga berkesimpulan jika wanita tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi. Sedangkan golongan pendapat kedua, mereka dalam memahami dan menginterpretasikan teks dari Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai argumen pemahaman secara normatif. Sementara itu, jika menolak ijma sebagai doktrin merupakan suatu hal yang dilarang, maka menolak hukum yang telah menjadi objek ijma mengenai persoalan hukumnya telah disepakati. Kalau misalnya tidak ada ruang untuk melakukan ijtihad yang timbul karena persoalan yang telah disepakati, pendapat hukum juga mempunyai
konsensus para mujtahid yang bersifat tidak memungkinkan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.